makna dari Al-Hakim adalah dialah yang menyandang hikmah yang maha luas. Alladzi la ahkama minhu. Tidak ada yang lebih luas hikmahnya dari Allah Jalla wa'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Faruq yang dirahmati Allah, puji syukur kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia hingga detik ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau serta orang-orang yang menjalankan sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali ke pengajian rutin kita, majelis yang ke-11 dari pembahasan atau penjelasan Asmaullah yang maha indah lagi maha tinggi. Dan kita tiba pada nama Al-Hakim. Al-Hakim, yaitu dialah Allah yang maha bijaksana, yang maha bijaksana. Baik, seperti biasa pada pengajian kita akan memulai dari bahasan pertama terkait makna di balik nama ini. Nama Allah Al-Hakim ini. Apa saja maknanya, apa saja cakupan artinya. Kemudian kita akan berpindah setelah itu kepada fenomena atau pengaruh nama ini di sekeliling kita, di alam semesta ini. Kemudian bahasan yang ketiga adalah al-ubudiyah bihadal isim. Bagaimana caranya kita menyembah Allah dengan nama ini. Kemudian yang terakhir adalah dalil-dalil yang menerangkan bahwa Al-Hakim ini merupakan bagian dari Asmaullahil Husna serta sifat Al-Hikmah yang terkandung di dalam nama ini. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu, kita langsung bacakan bahasan pertama terkait makna dari nama Allah Al-Hakim ini. Apa saja makna yang ada di balik nama ini? Baik, penulis di sini hafizahullahu taala menyebutkan Al-Hakimu ma'nahu dzul hikmatil balighati alladzi la ahkama minhu. Penulis di sini menyebutkan bahwasanya makna dari Al-Hakim adalah dialah yang menyandang hikmah yang maha luas. Alladzi la ahkama minhu. Tidak ada yang lebih luas hikmahnya dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian penulis di sini menjelaskan wal hikmatu hiya husnut tadbiri wa hiya wad'u syai'i fi mawdhi'ihi. Kemudian penulis di sini mendefinisikan apa itu hikmah. Apa itu hikmah? Kata penulis di sini hikmah itu adalah husnut tadbir. Pengaturan yang baik, pengaturan yang bagus. Wahia wad'u syai'i fi mawdhi'ihi, atau diartikan pula sebagai meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Itu dinamakan hikmah. Orang yang hikmah, orang yang punya hikmah dalam perkataan, maka ia pandai dalam menata katanya, memilih diksi atau pilihan kata yang baik pada tempat yang sesuai dan pada waktu yang sesuai dan kepada orang yang sesuai. Artinya ia tahu kapan menggunakan kata-kata yang tegas dan lugas dan kapan menggunakan kata yang lembut dan santun. Itu adalah orang yang punya hikmah dalam perkataannya. Demikian pula orang yang punya hikmah dalam perbuatannya. Ia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ia dapat memahami dan menyadari perbuatan ini cocoknya diberikan kepada orang yang ada di hadapannya. Perbuatan yang demikian
cocoknya diberikan kepada orang dengan tipe yang demikian. Itulah orang yang hikmah. Adapun orang yang tidak hikmah, maka ia akan pukul rata semua. Akan pukul rata semua terhadap setiap orang. Makanya salah satu fikih dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sifat hikmah yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebijaksanaan yang ada pada diri beliau, pertanyaan yang sama ditanyakan oleh dua orang yang berbeda dengan tipe yang berbeda, jawabannya berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dengan sebuah pertanyaan yang sama, ditanyakan oleh dua orang yang berbeda, jawabannya pun berbeda, tidak menggeneralisir jawaban untuk pertanyaan yang sama tersebut. Apa contohnya? Ada yang bisa memberikan contoh kira-kira? Kenapa? Amalan yang paling utama. Ya, betul. Salah satu contoh yang disebutkan adalah terkait ketika Nabi ditanya tentang amalan yang paling utama. Ditanyakan oleh sejumlah sahabat dan urutannya berbeda-beda. Namun ada yang lebih menunjukkan contoh betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu hikmah dalam memberikan jawaban. Ya, betul. Itu jelas berbeda, padahal pertanyaannya sama. Ada seorang pemuda bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah pertanyaan dan jawabannya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda halnya dengan seorang yang sudah tua bertanya dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh pemuda tadi dengan pertanyaan yang sama, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ membolehkan. Dan masih banyak contoh-contohnya, dan ada kitab yang khusus membahas seputar ini, contoh-contoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kondisi orang-orang yang didakwahi oleh beliau, yang diajarkan oleh beliau, karena tidak semua mendapatkan kasus yang sama, tidak semua mendapatkan kasus yang sama dengan tipikal orang yang berbeda-beda. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan hal tersebut. Ada datang seseorang, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyumbangkan seluruh hartanya. Bayangkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang ini izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyumbangkan seluruh hartanya sebagai bekalnya nanti. Anggapannya ini akan menjadi bekalnya nanti untuk menjalani kehidupan di akhirat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabat ini untuk menginfakkan, menyumbangkan seluruh hartanya. Kemudian orang ini meminta 2/3 dari hartanya atau setengah dari hartanya, namun Nabi tetap tidak mengizinkan. Kemudian akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan 1/3 dari hartanya. Silahkan ia sumbangkan, 2/3 lagi itu untuk ahli warisnya. Itu untuk ahli warisnya. Namun kasus yang sama namun dialami oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, namun Nabi mengizinkan untuk Abu Bakar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk menyumbangkan hartanya, maka Abu Bakar pada waktu itu datang dengan seluruh hartanya, tidak disisihkan sedikit pun untuk anak dan istrinya. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang engkau tinggali untuk anak istrimu? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, Allahu wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya. Lihat di sini, kasusnya sama, keinginan dan niatan untuk menyumbangkan seluruh harta, tetapi Nabi SAW tidak mengizinkan untuk sahabat pertama, namun mengizinkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ini Nabi SAW merupakan manusia atau orang yang memiliki kebijaksanaan dalam perkataan dan perbuatan. Maka di sini hikmah diartikan oleh penulis sebagai husnul tadbir, pengaturan yang bagus, atau diartikan pula sebagai wad'u syai'i fi mawdhi'ihi, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, pada tempatnya. Baik, kita lanjutkan, kita baca. Wa hiya sadadur ra'yi wa isabatu al-hukmi.
Ia juga diartikan sebagai hikmah itu adalah pendapat yang seringkali tepat dan keputusan yang seringkali benar. Jadi orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala, diberikan hikmah, wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira, dan siapa saja yang diberikan hikmah oleh Allah Ta'ala, kebijaksanaan ini, maka ia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, kebaikan yang banyak. Baik, salah satu definisi dari hikmah yang di sini penulis kemukakan juga adalah sadadur ra'yi wa isabatul hukmi, yaitu pendapat yang sering kali tepat serta keputusan yang sering kali benar. Itu adalah hikmah. Wa fiha makna al-hilmi wal anati, dan pada hikmah ini juga ada irisan makna dari sifat al-hilm. Al-hilm itu tidak tergesa-gesa, tidak mudah terbawa emosi, tidak tergesa-gesa, dan orangnya perhitungan. Maksudnya menimbang dengan matang setiap keputusan yang hendak diambil. Itu kata penulis di sini ada makna hilm dan anah, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan atau menyikapi suatu hal yang ada di hadapannya. Fa inna ijtima'ahuma yurisul hikmah. Karena dua sifat tersebut, tidak tergesa-gesa dan tidak mudah bereaksi sebelum menimbang dengan matang, itu pada terkumpul dua sifat ini pada diri seseorang, itu akan menumbuhkan sifat hikmah atau sikap hikmah pada diri seseorang. Wa qad imtadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tahalla bihima min wafdi Abdul Qais wa huwa ashajj. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah memuji seorang lelaki yang datang sebagai delegasi dari suku Abdul Qais, dari perkampungan Abdul Qais. Jadi ada seorang lelaki namanya Ashajj, sebagai delegasi bersama sebagian orang dari sukunya datang ke kota Madinah ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan orang ini. Di mana disebutkan bahwasanya orang ini ketika datang ke kota Madinah bersama rombongan sebagai delegasi dari sukunya atau kampungnya, yang dilakukan orang ini atau pemuda ini berbeda dari kebanyakan rombongan atau teman-temannya. Di mana kalau yang lain bersegera begitu tiba di kota suci Madinah dan tiba di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di situ berdekatan dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung turun dari tunggangannya, kemudian langsung menuju ke masjid untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tersisa satu orang dari rombongan ini, dia dengan tenang menambatkan dan mengikat tunggangannya, kemudian merapikan bajunya dan busananya, kemudian artinya ia memperhatikan kondisinya ketika akan menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian orang ini atau yang dikenal dengan nama Ashajj ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memujinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fika la khaslatain yuhibbuhumallahu wa rasuluh." Kata Nabi, walaupun ia menjadi orang yang paling terakhir menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, sesungguhnya engkau ini punya dua sifat. Ada dua perhiasan yang ada pada budi pekertimu. Yang kedua hal ini itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Qala mahuma. Orang ini bertanya, apa kedua hal tersebut wahai Rasul? Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-anatu wal hilmu, yaitu tidak tergesa-gesa dan tidak mudah bereaksi tanpa memikirkan dengan baik sebelumnya. Baik, ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan dinukil oleh penulis di sini. Baik, kita lanjutkan. Penulis mengatakan, "Wa man ta'ammala kitaballahi ta'ala wajada fihi al-hikmata al-balighata ad-dallata 'ala annahu ta'ala huwal hakimul alim." Dan barang siapa merenungi, mendalami isi Al-Qur'anul Karim, isi kitabullah, niscaya ia akan menemukan betapa penuh hikmah Allah Jalla wa Ala, dan Allah menyandang nama Al-Hakim Al-Alim. Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui.
Artinya segala pengetahuan Allah itu dibarengi dan diiringi dengan sifat kebijaksanaannya. Dan kebijaksanaan Allah itu juga diiringi, dihiasi dengan kemahatahuan Allah Jalla wa'ala. Maka kata penulis di sini, sawa'un kana dzalika fi tadbiri mulkihi wa khalqihi aw kana fi taqdiri hukmihi wa qadari. Maka hal ini, kebijaksanaan Allah Ta'ala ini tergambar pada 3 sisi, kata penulis di sini. Yang pertama, kalau engkau menelusuri lembar demi lembar ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, halaman demi halaman mushaf Al-Quran, engkau akan mendapati betapa hikmah Allah Ta'ala, betapa Allah Al-Hakim, dan itu tergambar pada 3 sisi. Yang pertama, kata penulis, adalah fi tadbiri mulkihi wa khalqihi. Allah begitu sempurna hikmahnya dalam mengatur urusan hambanya, dalam mengatur alam semesta ini. Bagaimana pergerakan bulan, bagaimana pergerakan matahari, dan bagaimana perputaran bintang-bintang dan planet-planet di alam semesta ini. Semuanya berjalan dengan selaras, tidak ada saling tumpang tindih di antara penciptaan Allah Ta'ala. Itu betapa hikmah Allah Ta'ala dalam meletakkan dan mengurus alam semesta ini. Sisi yang kedua, au kana fi taqdiri hukmihi wa qadarihi. Sisi yang kedua adalah keputusan-keputusan serta ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan dan Allah pilih. Itu semua menggambarkan dan mengindikasikan betapa hikmah Allah Ta'ala, betapa dalam bijaksananya Allah Ta'ala dalam memutuskan setiap keputusan dan menetapkan setiap ketetapan pada alam semesta ini. Ada yang hidup, ada yang mati. Ketetapan Allah itu semua menunjukkan betapa hikmah Allah Ta'ala. Jumlah manusia, kemudian bagaimana Allah Ta'ala menetapkan bahwasanya terkait alam semesta ini sudah ditakar jumlah setiap makhluknya, dan yang mengetahuinya itu Allah semata, dan yang memutuskan itu juga Allah semata. Dan banyak sekali contohnya atau kajian-kajian sebagian orang yang menyibak sisi betapa Al-Quranul Karim memberikan fakta dan informasi yang baru sekarang diketahui oleh umat manusia, yang peradaban umat manusia baru menyadarinya saat ini. Sedangkan Al-Quran 1400-an tahun yang lalu telah mengangkat informasi ini, yang menunjukkan bahwasanya itu berasal dari Allah Rabb Al-Hakimul Alim, yang maha bijaksana, yang lagi maha mengetahui. Baik, sisi yang ketiga, akan terlihat betapa dalam kebijaksanaan Allah Ta'ala dalam ayat-ayatnya dan juga dalam syariat Allah Ta'ala. Maka ketika Allah menetapkan atau menghalalkan sesuatu, ataupun Allah mengharamkan sesuatu, itu dibangun di atas dasar ilmu Allah yang maha luas mengetahui segala hal, dan dibangun di atas kehikmahan Allah Ta'ala. Tidaklah Allah memerintahkan suatu perintah melainkan untuk kebaikan kita semua. Tidaklah Allah melarang kita dari sesuatu melainkan itu untuk kebaikan kita semua. Contohnya minuman keras. Tidaklah Allah melarang kita dari meminum minuman keras, dan Allah haramkan zatnya. Minuman keras itu diharamkan. Dan yang mengambil hukum dengan minuman keras, atau yang mengambil hukum semisal dengan minuman keras, seperti zaman sekarang ini dengan narkoba, obat-obatan, juga mengambil hukum minuman keras, karena itu akan menutup akal sehat manusia, akan menghilangkan sementara akal sehat manusia. Kenapa Allah melarang? Itu semua ada hikmah yang terkandung di dalamnya, baik itu diketahui dan disadari oleh sebagian manusia atau tidak disadari. Termasuk juga Allah mengharamkan beberapa makanan, Allah mengharamkan beberapa transaksi, dan seterusnya. Itu semua ada hikmah yang sangat dalam terkandung di balik setiap perintah ataupun setiap larangan dari Allah Ta'ala. Baik, itu sisi yang ketiga. Kemudian penulis di sini menyebutkan
mengutip firman Allah, qala ta'ala alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra, sebuah kitab yang ayat-ayatnya itu telah diletakkan dengan sempurna, thumma fussilat min ladun hakimin khabir, kemudian dijelaskan sejelas-jelasnya dari sisi hakimin khabir, yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ini surat Hud ayat yang pertama. Baik, kemudian penulis di sini juga menyebutkan atau mengutip firman Allah yang lain. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah menurunkan kepadamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kitab, yaitu kitab suci Al-Qur'an, wal hikmah. Dan hikmah di sini sebagian ahli tafsir menafsirinya dengan yaitu al-hadis. Sebagian memberikan penafsiran bahwasanya hikmah yang diberikan oleh Allah Ta'ala adalah hadis atau sunnah Nabi SAW. Sebagian lagi ada yang menafsiri yaitu kebijaksanaan. Nabi memiliki kebijaksanaan yang sangat mendalam. Hal ini tergambar dalam banyak potret dan ini disebutkan di dalam buku-buku hadis. Dalam buku-buku hadis bagaimana Nabi SAW bersikap atau menyikapi seorang pemuda, bagaimana menyikapi orang yang sudah tua, dan Nabi SAW menyikapi kepada Abu Bakar dan menyikapi kepada sahabat yang juga ingin menyumbangkan seluruh hartanya. Dilihat di situ bagaimana Nabi SAW begitu bijak dalam menanggapi keinginan setiap orang di masa beliau hidup. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ayat tersebut wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarimu apa yang tidak engkau ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia Allah atasmu wahai Rasul itu sangatlah besar. Dan ini yang juga harusnya ada di benak kita. Ada di benak kita, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Apapun pencapaian hidup yang kita capai saat ini, bisnis kita lancar, pekerjaan yang kita nikmati, ataupun waktu luang yang tersedia untuk kita gunakan dalam kebaikan dan amal kebajikan, itu semua harusnya menjadi moto kita bahwasanya wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia Allah atasmu itu sangatlah besar. Pencapaian demi pencapaian kita, kesuksesan demi kesuksesan yang kita rasakan dari berbagai sendi kehidupan kita, pendidikan, pekerjaan, keluarga, anak, dan seterusnya, itu semua merupakan fadlullahi 'alaika 'azima. Karunia Allah sangatlah besar. Kalaulah tidak karena karunia Allah, pertolongan Allah, niscaya kita tidak akan sanggup berdiri, barang sekali sedetik pun tidak akan sanggup berdiri dengan kedua kaki kita untuk mengurus urusan-urusan kita. Tetapi Allah lah, karunia Allah lah yang memudahkan itu semua bagi kita. Maka hendaklah selalu kita letakkan di benak kita setiap keberhasilan yang kita capai, setiap titik, setiap pencapaian dalam hidup apapun bentuknya, maka katakan wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ketika kita mendapatkan pasangan, yang pasangan kita ini satu visi dan misi dengan kita, sama-sama semangat untuk kekajian, untuk menuntut ilmu, untuk menggali lebih dalam ilmu yang bermanfaat, atau ketika kita mendapati anak-anak kita menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang mudah diatur, maka itu semua merupakan fadlullahi 'alaika 'azima, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Selalu kita tanamkan di benak kita ini, di mindset kita ini, bahwasanya itu adalah karunia dari Allah, dan karunia Allah kepada diri kita itu sangatlah besar. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, baik, kita lanjutkan ke bahasan yang kedua. Bahasan yang kedua, atau sebelum beranjak ke bahasan yang pertama, di sini dalam buku Fiqh Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau menerangkan lebih dalam terkait maknanya di sini. Makna al-hakim ini, kata beliau, makna hakim itu mencakup dua hal. Pertama adalah penyandang sifat hikmah, yang kedua adalah penyandang keputusan atau hukum. Penyandang hukum di mana tidak ada satupun di alam semesta ini yang memiliki hukum mutlak selain Allah Ta'ala. Sebagaimana tidak ada di alam semesta ini yang memiliki hikmah,
kebijaksanaan yang maha tinggi selain Allah Ta'ala. Itu menurut Syekh Abdul Razak hafizahullah Ta'ala, kata atau nama Al-Hakim itu mencakup dua makna atau memiliki dua artian. Yang pertama adalah hikmah, yang kedua adalah hukum atau keputusan. Baik, yang dua-duanya itu berjalan senada atau selaras di balik nama Al-Hakim ini. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua. Tajliyatu hadal ismi, pengaruh nama ini di alam semesta. Pengaruh nama ini di alam semesta ini tergambar dalam bagaimana Allah menciptakan setiap makhluk sesuai dengan kadarnya masing-masing. Allah menciptakan manusia dalam bentuk demikian. Allah menciptakan gajah dengan ukuran demikian, dengan telinga, dengan belalai dan seterusnya. Allah menciptakan setiap makhluk ini dengan kadar yang telah Allah tetapkan, dan itu semua sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala. Coba antum pernah bayangkan enggak kalau seandainya hidung ini tidak di depan, hidung ini misalkan di belakang, atau telinga, maka akan aneh, maka akan, nah ini semua Allah tetapkan demikian. Dan setiap makhluk dengan berapa jumlah jenis makhluk di alam semesta ini, semuanya Allah ciptakan dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Allah menciptakan makhluk demikian, Allah menciptakan makhluk demikian. Allah menciptakan ada yang ganteng, ada yang biasa, ada yang cantik, ada yang biasa, dan seterusnya. Itu semua Allah tetapkan. Ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi, dan seterusnya. Itu semua sesuai dengan hikmah Allah Jalla fi'ula Al-Hakim. Baik, itu kata penulis. Min takwinihim fi ahkami surah, di mana Allah menciptakan semua makhluk ini dengan sebaik-baik versinya, sebaik-baik bentuknya, wujudnya. Allah Ta'ala berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Bertasbihlah, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kami telah ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik rupa atau bentuk. Baik, kemudian penulis di sini menyebutkan ayat yang ketiga atau dalil yang ketiga terkait penjelasan tentang pengaruh nama ini di alam semesta, di penciptaan Allah. Di sini penulis menukil dari surat Al-Mulk ayat yang ketiga dan yang keempat. Wa qala ta'ala alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, dialah yang menciptakan atau telah menciptakan 7 lapis langit tibaqa, berlapis-lapis, tidak satu lapis saja, tetapi langit-langit itu tibaqa, satu berlapis dan dibangun di atasnya langit yang kedua, dan begitu seterusnya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, engkau tidak akan mendapati cacat, kekurangan dalam penciptaan Allah yang maha tara mim futur. Maka silahkan ulangi berapa kali pun engkau meneliti mencari kekurangan pada penciptaan Allah, maka niscaya engkau tidak akan mendapati kecacatan dalam penciptaan Allah terkait alam semesta ini dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang yang biasanya membeli barang, terkadang ada saja ketika membeli barang tersebut rusak, maka dikatakan ini cacat pabrik. Karena pabrik dengan teknologi yang sedemikian maju, dengan teknologi yang sudah maju ini seharusnya minim cacat produksi, tetapi tetap saja ada cacat yang namanya itu perbuatan dan pekerjaan manusia. Karena dengan teknologi yang ditemukan oleh umat manusia tetap saja ada kekurangannya. Namun Allah Ta'ala memastikan dan menantang siapa saja yang hendak mencari dan memperhatikan alam semesta ini beserta apa yang ada di dalamnya, niscaya kata Allah tidak akan mendapati kekurangan dan kecacatan dalam penciptaan Allah ini. Tidak ada, tidak ada. Baik. Kemudian penulis di sini menyebutkan
wa min hikmatihi an ja'ala al-khalqa 'ala maratiba wa wadha'ifa wa aqdarin tunasibu khalqahum wa aqdarahum wa qudratihim ma'a takamuli adwarihim wa wadha'ifihim. Baik, di antara hikmah Allah, kata penulis, di alam semesta ini Allah menciptakan makhluk tersebut sesuai dengan tingkatan-tingkatannya dan sesuai dengan tugasnya masing-masing dan sesuai dengan takdirnya yang sesuai atau sesuai dengan penciptaan dan kemampuannya. Makanya Qatadah rahimahullahu taala salah satu tabi'in terkemuka. Ulamanya tabi'in yang terkemuka salah satunya adalah Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Kata beliau, "Ma khalaqallahu hadhihi an-nujuma illa li thalathin." Allah Ta'ala menciptakan bintang-bintang ini itu untuk 3 tujuan. Zinatan lis-sama, sebagai hiasan bagi langit. Maka ketika kita memandang ke arah langit di malam hari, kita dapati ada bintang-bintang yang berpijar, itu menjadi hiasan di malam hari. Coba kalau kita bayangkan langit itu warnanya satu warna, tidak ada hiasan di situ, maka akan menjadi langit biasa saja. Tetapi Allah Jalla wa'ala, kata Qatadah rahimahullahu ta'ala, Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 tujuan. Yang pertama sebagai hiasan bagi langit. Yang kedua adalah rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk merajam, melempar setan-setan. Loh, kenapa setan-setan dilempar? Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya setan-setan itu akan berdiri di atas satu dengan yang lainnya, saling menopang seperti orang panjat pinang, saling berdiri berjejer sampai mendekati langit di atas sana. Untuk apa? Untuk mencuri dengar. Kalau sempat mendengar kemudian disampaikan kepada yang di bawahnya, sebelum malaikat melemparkan bintang itu untuk memanah kelompok setan atau jin yang mencuri dengar tersebut, kemudian berhasil tersampaikan kepada kawan dari manusianya, yaitu peramal, dukun, orang pintar, maka akan disampaikan kepada temannya ini dan disertai dengan bumbu-bumbu 100 kedustaan. Yang itu benar. Jadi ketika yang datang bertanya di mana lokasinya, disebutkan itu di situ. Dan ternyata benar. Tetapi itu dibandingkan dengan kedustaan-kedustaannya, itu lebih banyak kedustaannya. Terkadang belum sampai disampaikan, itu sudah kena rujum itu, lemparan bintang. Kemudian yang ketiga adalah alamatin yuhtada biha, yaitu sebagai petunjuk arah. Kata Imam Qatadah rahimahullahu taala, faman ibtagha ghaira dzalika faqad dhalla wa adaa'a nasibahu. Barang siapa mencari tujuan selain dari 3 tujuan ini, maka ia telah tersesat dan menyia-nyiakan bagiannya atau pahalanya di surga Allah Ta'ala. Artinya Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hal tersebut. Barang siapa mencari tujuan yang keempat, misalkan untuk membaca nasib, ramalan nasib atau zodiak misalkan, terkait percintaan, terkait rezeki, terkait bisnis nanti suksesnya di mana, apakah pertanian, apakah perikanan dan seterusnya, atau perdagangan, berdasarkan zodiak ini, maka itu mencari tujuan di luar 3 tujuan tadi. Maka kata Imam Qatadah, dia telah keliru, tersesat, keluar jalur dan menyia-nyiakan dirinya atau menyia-nyiakan bagian dari pahala yang disiapkan di dalam surga. Baik, makanya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah menciptakan setiap makhluk itu sesuai dengan fungsinya. Yang menjadi masalah terkadang kita, karena kebodohan kita, ketidaktahuan kita, atau sebagian umat manusia itu menjadikan
makhluk-makhluk itu tidak pada tempatnya. Baik itu mereka meridhoinya atau tidak meridhoinya. Malaikat bukan untuk disembah. Demikian pula makhluk-makhluk yang lain. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Kata penulis di sini, setiap makhluk itu sesuai dengan fungsi dan penciptaannya. Allah ciptakan itu semua. Baik. Kemudian penulis mengatakan kama innahu subhanahu ja'alal hayatad dunya dara amalin wabtila. Sebagaimana Allah menjadikan kehidupan dunia ini sebagai tempat beramal dan ujian. Itu tidak terpisahkan. Dunia ini adalah tempat beramal, kita beramal dan menjalani ujian. Maka jangan pernah berharap hidup tanpa ujian. Pasti ada ujiannya. Baik itu ujian yang berupa kenikmatan atau ujian berupa mara bahaya atau petaka atau kekurangan. Baik, wal akhirata dara iqabatin atau dara aqibatin wa jazain. Adapun akhirat itu dijadikan sebagai tempat menerima dan menuai balasan dari apa yang kita lakukan kerjakan di dunia. Fatammat hikmatuhu bi ja'lihi ma fi ma'na hayatin wahidah. Maka Allah semakin sempurna hikmahnya, kebijaksanaannya dengan menjadikan itu semua sebagai satu kesatuan dari hidup kita semua. Sebagaimana Allah menjadikan dunia ini sebagai tempat kita beramal, ladang beramal, menanam, maka memetiknya adalah di kehidupan akhirat, dan itu satu kesatuan, itu satu kesatuan. Tidak ada seorang pun yang hanya menanam kemudian tidak mendapatkan hasilnya di akhirat, tidak ada. Ataupun sebaliknya, tidak ada orang yang menikmati hasilnya tanpa sebelumnya ia ada di dunia untuk beramal atau menanam. Maka itu semua adalah satu kehidupan, kata penulis. Kemudian bahasan yang ketiga adalah cara beribadah kepada Allah dengan nama ini. Takunu bit-tuma'ninati wal yaqini at-tammaini minal 'abdi bi anna kullama qadahu Allah wa qaddarahu mimma zahiruhu al-khair aw asy-syarr huwa bi hikmatin balighatin minallah ta'ala. Caranya, kata penulis di sini, adalah kita dengan menumbuhkan rasa tenang dan yakin seyakin-yakinnya, setenang-tenangnya pada diri kita sebagai hamba, bahwasanya setiap yang Allah putuskan dan takdirkan untuk kita, baik itu yang nampaknya, yang kita tangkap sebagai kebaikan, atau yang kita tangkap itu adalah keburukan atau pahit, yang kita tangkap ini manis atau kita tangkap ini pahit, segala takdir yang kita jalani, itu semua kita harus meyakini seyakin-yakinnya dan kita tenang setenang-tenangnya bahwasanya itu semua dengan hikmah Allah yang maha tinggi dan luas dari Allah Ta'ala, wali ghayatin mahmudah, dan untuk tujuan yang terpuji dari sisi Allah Ta'ala, wa maqsadin azim, itu sama, la yasluhu illahu, di mana tidak ada yang mampu melakukan ini, cocok atau berhak melakukan ini kecuali hanya dialah semata. Wala yanfa'ul ibada fi dunyahum wa ukhrahum illa maqtadathu hikmatu maulahum azza sya'nuhu, dan tidak ada yang mampu memberikan manfaat kepada hamba-hamba di dunia maupun di akhirat, urusan dunia maupun urusan akhirat, kecuali Allah Ta'ala dengan hikmahnya. Baik, para ulama menyebutkan bahwasanya Allah menyebutkan nama Al-Hakim ini di dalam Al-Quranul Karim sebanyak 94 kali di dalam Al-Quranul Karim, atau sebanyak 94 tempat di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dan menamai dirinya sebagai Al-Hakim, sebagai zat yang maha bijaksana, yang maha bijaksana. Kemudian di antara dalil yang disebutkan oleh penulis dari kitab ini, Al-Mukhtasar Al-Asna ini, beliau menyebutkan apa yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Jadi sebelum sampai pada penyebutan nama Allah Al-Hakim ini, penulis menyebutkan dahulu alur bagaimana Allah Jalla wa'ala memberitahu para malaikat bahwasanya dirinya akan menetapkan atau menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Seorang khalifah di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman, di sini penulis mengutip firman Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu
mengatakan kepada para malaikat bahwasanya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Khalifah di sini diartikan sebagai pemimpin atau yang mengurus bumi ini, yang akan menikmati kehidupan di muka bumi dan segala fasilitas hidup diperuntukkan untuk khalifah ini, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Allah mengabarkan hal ini sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Para malaikat mengatakan, apakah engkau ya Allah hendak menjadikan di dalam bumi atau di muka bumi tersebut orang yang merusaknya. Jadi para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya sebelum umat manusia atau sebelum Nabi Adam turun ke muka bumi itu sudah ada sebelumnya yang memimpin atau mengurus bumi ini atau menikmati kehidupan di muka bumi ini. Akan tetapi mereka melakukan kerusakan di muka bumi dan dibinasakan. Makanya para malaikat menanyakan kembali kepada Allah Ta'ala, apakah engkau akan menjadikan orang yang merusak di muka bumi dan juga wa yasfikud dima, yang akan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami ya Allah senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Kemudian Allah mengajari Adam sejumlah nama atau banyak nama, summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan Adam di hadapan para malaikat, kemudian Allah Ta'ala menyuruh para malaikat untuk menyebutkan nama-nama tersebut, nama-nama yang Allah ajarkan Adam terkait nama-nama tersebut. Maka para malaikat terdiam, tidak mengetahui nama-nama tersebut. Disebutkan bahwasanya nama itu adalah nama-nama benda-benda yang Allah ciptakan. Para malaikat tidak mengetahuinya, tetapi Allah sudah mengajari Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menyebutkan satu persatu nama-nama tersebut. Begitu mendapati hal tersebut, apa sikap para malaikat? Para malaikat mengomentari dan menyikapinya begini. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka semua serentak mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu pada diri kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau ajari kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini malaikat menyebutkan hal ini kepada Allah Ta'ala. Berbeda halnya dengan sikap iblis. Pada hal sebelumnya ia menikmati status dan kedudukan yang baik di sisi Allah Ta'ala. Namun akibat pembangkangannya, keengganannya untuk mentaati perintah Allah, maka ia pun terusir. Sementara malaikat mereka semua tunduk kepada Allah Ta'ala, maka sampai saat ini menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Ta'ala. Timbul pertanyaan sebelum kita akhiri, ada 5 menit dan materi juga sudah selesai. Mana yang lebih baik? Apakah malaikat atau manusia? Dan ini juga dibahas, diangkat sama para ulama terkait manakah yang lebih mulia, manakah yang lebih baik di sisi Allah Ta'ala. Apakah malaikat atau umat manusia? Apakah manusia? Mana yang lebih baik kira-kira? Manusia atau malaikat? Malaikat tidak sedikit pun melakukan dosa. Kalau manusia itu banyak dosanya. Jadi siapa yang lebih baik? Berubah jawabannya. Baik, pembahasan ini diangkat oleh para ulama sebagai tambahan informasi yang membuat kita semakin semangat untuk mengejar status lebih baik itu. Nah, para ulama menyebutkan, ada yang mengatakan
malaikat tentunya lebih baik daripada umat manusia secara jenisnya. Jenis malaikat itu lebih mulia, lebih istimewa, lebih tinggi di sisi Allah daripada jenis manusia. Kenapa? Karena malaikat itu mereka tidak melakukan kemaksiatan sedikit pun kepada Allah Ta'ala. Tidak memiliki dorongan-dorongan untuk melakukan perbuatan pembangkangan kepada Allah Ta'ala. Adapun manusia itu di samping jiwanya merupakan jiwa yang dibarengi dengan nafsu, hawa nafsu, ia pun juga memiliki tantangan berupa godaan-godaan dari luar, godaan setan, lingkungan, teman yang buruk dan seterusnya. Maka lebih sering melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Maka sebagian ulama mengatakan malaikat yang lebih bagus, lebih istimewa di sisi Allah Ta'ala. Sebagian lagi mengatakan tidak, justru manusia yang lebih istimewa di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memang tidak memberikan pada diri manusia itu seperti Allah memberikan pada diri malaikat. Pada diri malaikat tidak ada dorongan nafsu, tidak ada. Keinginan, pikiran untuk bermaksiat itu tidak ada. Tetapi manusia itu ada, tetapi Allah Ta'ala memuliakan manusia dengan menjadikan mereka penghuni surga. Diberikan balasan. Walaupun di dunia diuji dengan demikian ujian. Diberikan ujian dengan berbagai macam bentuk dan rupa, tetapi di akhirat manusia menepati surga-surga Allah Ta'ala. Sementara malaikat, mereka masih dengan status mereka. Sebagian lagi ditugaskan untuk sebagai penjaga surga, sebagian lagi sebagai penjaga neraka. Dan sisanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Tetapi manusia, tugas beribadahnya hanya sampai di mana? Di dunia? Atau sampai di padang mahsyar? Baik, sebagian memang ada yang menyebutkan sampai di dunia, tetapi sebagian lagi berhenti tugas kita itu sampai di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Mungkin hal yang asing, karena memang ada pendapat sebagian ulama yang menyebutkan, salah satunya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya taklif itu terhenti nanti di padang mahsyar. Karena nanti ada sebagian orang itu diperintahkan untuk sujud. Diperintahkan untuk sujud, namun mereka tidak mentaatinya. Dan diantaranya adalah ahlul fatrah, atau orang-orang yang hidup di masa pergantian antara Rasul sebelumnya atau Nabi sebelumnya dengan Nabi yang setelahnya. Ada jeda di situ, itu dinamakan ahlul fatrah. Apa status mereka nantinya? Mereka meninggal dunia tanpa sempat mendengar atau belum diutus kepada mereka Nabi yang baru, karena Nabi yang lama sebelumnya telah wafat. Kemudian ada jeda di situ, rentang waktu sebelum diutusnya Nabi yang berikutnya. Nah, bagaimana status mereka ini? Apakah mereka tetap akan dihukumi, akan dimasukkan ke dalam neraka, ataukah Allah akan menegakkan hujah di situ? Maka menurut pendapat yang paling kuat adalah mereka, Allah Ta'ala tidak akan berbuat zalim kepada mereka. Mereka nantinya di akhirat, di padang mahsyar nanti akan diutus utusan kepada mereka, kemudian mereka disuruh untuk atau diminta untuk mentaati utusan ini. Maka bagi yang menolak, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan barang siapa yang mentaati perintah orang yang menyuruh kepada mereka ini, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Nah, ada yang menyebutkan perintahnya demikian, ada yang menyebutkan perintahnya demikian. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada yang berpendapat bahwasanya manusia yang lebih baik. Namun pendapat yang diambil oleh sebagian ulama yang memang meneliti hal ini, mereka mengatakan bahwasanya secara permulaan atau penciptaan, tentu saja penciptaan malaikat itu lebih baik daripada manusia. Tapi di kesudahan, di akhir hidup, itu adalah umat manusia yang lebih baik dari malaikat. Karena umat manusia akan kembali ke dalam surga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Maka ada juga yang mengatakan bahwasanya secara jenis malaikat yang lebih bagus, tetapi
tidak menutup kemungkinan ada beberapa bagian atau beberapa orang dari jenis ini mereka lebih utama, lebih mulia daripada malaikat. Contohnya Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain dan orang-orang saleh, itu mereka lebih mulia di sisi Allah daripada para malaikat. Tapi secara jenisnya, maka jenis penciptaan malaikat lebih utama. Tetapi persannya itu sebagiannya lebih mulia, lebih tinggi di sisi Allah daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia dengan kondisi yang ada pada diri mereka, selain melawan gejolak nafsunya, dorongan nafsunya, juga ia mendapatkan godaan atau pengaruh dari luar, dari setan, dari lingkungan, dan seterusnya. Ketika ia berhasil untuk mempertahankan dan mengekang nafsunya ini, dan memutuskan untuk menjadi hamba yang berusaha untuk taat kepada Allah, maka perjuangannya itu dihargai oleh Allah Ta'ala. Perjuangan seorang manusia untuk bisa menjadi orang hamba Allah yang taat, yang saleh dengan apa yang ada pada dirinya, dari nafsu, dari godaan setan, itu dihargai di sisi Allah Ta'ala lebih mulia daripada malaikat yang memang tidak terpengaruh dari nafsunya, karena memang tidak memiliki nafsu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah dan juga tidak diganggu atau digoda oleh setan. Maka Allah Ta'ala memberikan balasan yang luar biasa kepada manusia-manusia, hamba-hambanya dari kalangan manusia yang mau menunjukkan kesungguhan untuk menjadi hamba Allah yang taat, karena perjuangannya itu yang dihargai di sisi Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.